Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Jokowi mau turun gunung, ya kan? Ada seorang kader kebo yang udah bau tanah, ya kan. Ini bikin pernyataan yang sok-sokan kali gitu, sok paten kali. Katanya kader kebo justru seneng ya denger kabar Jokowi akan turun gunung. Pret. Katanya kader kebo ingin melihat tampang sang pengkhianat. Kalau saya sih lebih tertarik melihat tampang mak lampir gitu ya. Dan faktanya teman-teman ya, ini nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Iya toh, kalau memang kader kebo itu pada seneng mendengar Jokowi akan melakukan turun gunung ya. Tapi kok faktanya malah banyak yang kejang-kejang. Maunya sok-sokan ya, tapi kelihatan cuma untuk menutupi rasa malu dan risau saja. Risau kenapa bang? Ya risau lah, suara kabut nanti anjlok menjadi 6%. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kunjungan Jokowi ini terus terang hati kecil dari orang-orang PD senang juga. Yang mana lah tampangnya yang mengkhianati Mega itu. Iya, mereka lihat, bayangkan dia tinggal di Pematang Siantar, lewat mobilnya si Jokowi yang dulu muja-muja Megawati di Siantar, dan sekarang dia lewat, apa nggak kepengen nonton di trotoar itu? Iya pengen nonton lah. Yang mana lah itu? Yang mana? Mana dia? Udah sehat ya. Maka ini mahal ini perjalanan Jokowi ini. Kalau saran aku orang PDI Perjuangan, kalau pimpinan, saya mengusulkan untuk nambah anggaran, nambah biaya, bantu. Kunjungan Jokowi ini terus terang hati kecil dari orang-orang PDI senang juga. Yang mana lah tampangnya yang mengkhianati Mega itu? Iya mereka, iya pengen nonton lah. Yang mana lah itu? Yang mana? Mana dia? Udah sehat ya. Maka ini mahal ini perjalanan Jokowi ini. Kalau Opung Pandana Baban baru menyadari kehebatan Pak Jokowi. Dimanapun Pak Jokowi berada, itu dirindukan bukan karena Megawati atau PDIP, tapi karena kebesaran Pak Jokowi membangun dari Sabang sampai Merauke. Itu pasti. Apapun narasinya PDIP, itu nggak mempan kalau untuk menembak Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi itu terlalu baik di mata masyarakat. Percaya apa tidak, sampai rambutmu memutih, Pak Jokowi akan tetap di hati masyarakat. Salam waras. Rambutmu memutih, ya, sampai gigimu rontok semua. Heran juga saya ya. Dan orang ini gitu kan, kok nggak ngelihat, mungkin di rumahnya udah nggak ada kaca. Karena biasanya ya tahu sendiri lah, orang itu semakin tua kan bukan semakin ganteng, bukan semakin cantik ya kan, makin keriput ya toh, makin dilihat itu macam hantu gitu. Ini orang udah macam kayak gini masih ngata-ngatain Jokowi pengkhianat lah, yang beginilah, yang begitulah, ngaca ngomong aja udah nggak jelas lu, ya kan? Nyebut katanya orang seagama dengan saya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Terserah lah ya, pokoknya itu adalah pernyataan salah satu kader kebo yang cukup senior dan ini bukan hoax ya. Terserah kalian mau komentar apa. Lanjut. Bola GSP gitu, pagi-pagi masuk di berandaku. Ada VT Pandana Babam. Pandana Babam ini kan seniornya PDIP ya bola ya. Itu ngomentari kunjungannya Pak Jokowi. Jadinya Pak Jokowi itu
kunjungan itu masyarakat itu pengen lihat Pak Jokowi itu karena apa? Pengen lihat orang yang mengkhianati apa Megawati. Jadi ini senior tapi coba pemikirannya kan kebalik coba boleh ya. Terus saya perhatikan ya belum dari mimik wajahnya, dari gesturnya, dari cara bicaranya itu terlihat sekali kalau Pandana Babam itu nggak yakin dengan apa yang dia omongkan sendiri gitu. Kenapa? Justru di situ ada kekhawatiran dari seorang Pandana Babang karena dia apa itu orang yang senior di PDIP sehingga membuat satu wacana, membuat satu image sedemikian rupa sehingga dibolak-balikkan apa itu satu kenyataan gitu sehingga seakan-akan masyarakat yang melihat atau menyaksikan atau apa itu saat Pak Jokowi turun itu dipersepsikan untuk kepentingan dia PDI apa katanya wah itu orang-orang PDI yang pengen melihat pengkhianatnya Megawati gitu. Nah ini kan agak standar dia mengatakan itu standar parameternya apa, variabelnya apa gitu. Terus apa itu indikatornya apa gitu loh. Menurut aku loh Bolo, itu justru sebaliknya. Masyarakat itu berbondong-bondong pengen melihat seorang tokoh yang pernah menjadi presiden 2 periode berturut-turut dengan elektabilitas yang tinggi dan tingkat kepercayaan publik tertinggi juga kan gitu. Sehingga tatkala kembali ke daerah-daerah masyarakat mengeluh-elukan gitu. Plus khusus dengan sindirannya si Pandana Babang mereka akan melihat oh ini Pak Jokowi seorang kesatria kan gitu. Kenapa seorang kesatria? Karena satu-satunya tokoh yang berani berlawanan atau berbeda pendapat dengan Megawati. Hanya sekedar apa itu seorang yang asal iya bu enggak. Tapi politik di sana dibutuhkan dan diperlukan adanya satu prinsip-prinsip yang diambil gitu. Terus yang selanjutnya Pak Jokowi juga berani apa itu mendobrak satu kekakuan, kebuntuan. Coba PDI Perjuangan itu dari zaman berdirinya itu kan reformasi ya kalau nggak keliruan. Masa reformasi atau masa zaman Soeharto kalau nggak keliru kan itu. Atau zaman siapa saat apa ada uyek-uyekan dengan Suryadi itu kan berdiri PDI Perjuangan ketuanya itu Megawati dan sampai sekarang coba perhatikan Megawati wis tuwek keklek melaku yubu-yuben kayak gitu tidak diganti. Apa itu menunjukkan demokrasi? Enggak, justru Pak Jokowi hadir mendobrak itu ya rapopo kan itu kan istilah Pak Jokowi GP emang gue pikirin kan itu loh. Tapi orang partainya Pandana Babang itu seperti meradang gitu loh. Sebenarnya kalau happy kalau ini kan harusnya ya nggak ada masalah, nggak perlu dikomentari, nggak perlu di ini dan indahnya boleh ya, bagusnya juga boleh ya. Setiap Pak Jokowi dikomentari tidak menjadi pamor Pak Jokowi itu malah merosot atau enggak. Justru setiap di ini kan Pak Jokowi malah membumbung tinggi. Nah inilah mungkin yang juga bikin jengkel orang-orang PDI Perjuangan itu tadi. Ini ya, kalau menurut saya, kalau PDI itu mau soceng harusnya Pak Jokowi itu kan sudah bukan anggota PDI Perjuangan. Mestinya kan ya sudah biarin kayak yang lainnya gitu. Toh coba SBY itu kan juga turun-turun terus kan itu. Ayo, nanti alasannya kan karena dia Demokrat. Lah kalau Pak Jokowi justru masyarakat biasa mau kemana-mana pun itu malah justru merdeka gitu. Jutek kayak gini apa itu mencoba mengcounter menjebak atau justru menghentikan langkah Pak Jokowi. Kalau menurut saya kangelan itu nanti malah do kangelan ujung-ujungnya PDI Perjuangan nanti lupa dengan konsolidasi hanya karena sibuk mengcounter Pak Jokowi sehingga partai ini nggak taunya nanti malah rugi sendiri. Itu kalau menurut saya. Lawang semua warga negara itu diberi kebebasan haknya dalam berpolitik kok.
Harusnya PDI itu ngapain ngurusin, itu kan sudah entitas lain Pak Jokowi, nggak ada sangkut pautnya dengan PDI Perjuangan, ngapain ngomongin terus kan. Harusnya gitu, kalau PDI itu memang partai besar, partai ini tunjukkan kebesaranmu, tunjukkan kualitasmu kan gitu, bukan untuk malah ngerecoki terus warga negara yang menggunakan hak-haknya gitu. Kalau itu terus kayak gitu, justru kalau menurut saya menunjukkan kekerdilan cara berpikir tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan ini gitu loh. Karena apa? Karena sekelas siapa itu siapa Hasto, terus siapa itu Jarot, terus Pandana Babang ngomentari kan ya orang gadek banget. Loh, itu seorang warga negara yang pengen jalan-jalan, pengen ini kan itu. Lah kok diripoti kan itu. Memang ini gak ada pekerjaan di partaimu kan itu. Selain nunggu Megawati sing unyak-unyuk karena tuwek dituntun gak anu itu kan itu, atau nunggu apa itu komentar-komentar Hasto, si tokoh apa itu yang pernah apa kesandung masalah terus dikasih apa itu abolisi karo apa itu amnesti itu. Iya. Sudah kangelan sendiri. Kalau menurut saya justru PDI itu segera melakukan apa itu kongres luar biasa, berhentikan Megawati, berhentikan Hasto, ganti tokoh-tokoh yang fresh, baru itu PDI Perjuangan. Gak usah ngerepoti yang lainnya. Oh, nggone dhewe wis beres ngusreke wong liyane itu. Kalau Pak Jokowi punya kemerdekaan, sementara seperti saya ini kan gitu. Jujur aja kita kan orang-orangnya orang Jokowi gitu, orang Jokowi gitu. Emangnya kalau kamu ngomong gitu terus orang Jokowi mau diam? Kan ya enggak. Kamu akan karena orangnya Megawati. Kita itu gagap kamu itu ya cecunguk-cecunguknya Megawati yang sekarang sudah drop shot gitu loh. Joko komentar ya boleh ya. Ini videonya si Pandana Baban itu kan melihat mesak nih gitu. Melihat Megawati mesak nih, apalagi melihat Pandana Baban ini ngomongnya ya mesak nih kan gitu. Tapi dia itu mencoba merajut, merupat, ini rawat, memutar-mutarkan kalimat sedemikian rupa. Sebenarnya kita kan kasihan, ini videonya boleh ya di komen. Kunjungan Jokowi ini terus hati kecil dari orang-orang PD senang juga. Yang mana lah tampangnya yang mengkhianati Mega itu. Iya, mereka lihat, bayangkan dia tinggal di Pematang Siantar, lewat mobilnya si Jokowi yang dulu muja-muja Megawati di Siantar, dan sekarang dia lewat, apa nggak kepengen nonton di trotoar itu? Iya pengen nonton lah. Yang mana lah itu? Yang mana? Mana dia? Udah sehat dia. Maka ini mahal ini perjalanan Jokowi ini. Oke, Polo, tetap semangat, mantap, Kalau kamu ngomong gitu, emang orang Jokowi akan diam, kata Pak Bolo ini di bagian agak-agak akhir tadi ya, sebelum si kader senior ini ditampilkan kembali. Nah, menurut teman-teman bagaimana ini? Kalau menurut saya ya, ini analisis saya, analisis orang awam. Ini sebetulnya adalah upaya seseorang untuk menutupi rasa malu. Rasa malu gimana Bang? Gini loh, secara psikologi seseorang itu tidak akan bisa menyembunyikan rasa malunya. Dan secara psikologi juga, orang yang merasa malu akan berusaha menutupinya, walaupun tidak akan pernah bisa. Yaitu tadi, ketika rasa malu karena kelojotan, ya, ketakutan, Jokowi turun gunung itu bisa mereduksi suara Partai Kebo di grassroots, ya kan. Nah, dia kan awalnya rasa takut. Nah, rasa takut ini ternyata dibaca oleh masyarakat. Tumbuhlah rasa malu. Nah, karena tumbuh rasa malu, akhirnya ketika ditanya, dia menunjukkan bahwa dia tidak dalam kondisi takut dan tidak dalam kondisi khawatir. Tapi kan bisa dilihat. Nggak takut tapi kok pucat. Lanjut. Kamu nggak usah sumber suara ya. Gajah ini partai kecil, tahu nggak? Dan Banteng itu partai yang terbesar, tahu nggak? Kamu nggak usah sombong. Silakan turun aja Jokowi. Ya, partai Banteng itu partai yang terbesar, tahu nggak kamu? Mau melawan Banteng, nggak pernah takut Banteng, tahu nggak?
Kalau kamu terus ngomong itu enak aja kamu ya. Gak usah sumbar. Yang sesumbar itu siapa? Ya, Partai Gajah itu memang saat ini masih partai kecil. Itu fakta, ya. Dan gak ada yang menganggap Gajah itu partai besar. Faktanya Partai Gajah itu sampai saat ini belum masuk ke parlemen di DPR pusat sana. Artinya apa? Ya masih partai kecil. Maka dari itu, ya, Pak Jokowi ingin membantu menaikkan popularitas dan elektabilitas Partai Gajah dengan cara konsolidasi turun gunung. Tapi jangan sok-sokan dulu. Sebesar-besarnya Partai Kebo pada Pilpres kemarin cuma dapat 16%. Aduh, Mamak Ketummu juga mencalonkan diri gak pernah menang. Masih sesumbar. Apanya yang kau sumbarkan? Kocelak. Lanjut. PDIP komentar lagi. Komentarnya, Pak Jokowi kan sudah selesai. Jangan lagi dibahas-bahas soal Pak Jokowi. Gitu. Pokoknya jangan dibahas-bahas lagi lah. Ya, nama Pak Jokowi jangan dibahas-bahas lagi. Masa Pak Jokowi udah selesai, itu kata PDIP. Aku pendukung Pak Jokowi sejak 2014. Ini akunku yang kedua. Ini semua isinya tentang Pak Jokowi dan pemerintahan. Akunku yang pertama itu followersnya ada 50.000. Itu tentang pembahasan Pak Jokowi. Itu aku simpen. Ini dulu yang aku pakai. Sewaktu-waktu ini di-banned sama TikTok, ya kan? Tahu lah kalau politik kan sensitif gitu. Yang akun ke-1 aku buka. Jadi bukan sekarang ini aja aku sibuk berkuar-kuar tentang Pak Jokowi. Karena apa ya? Aku punya data, aku punya fakta. Aku punya hak juga untuk mengkanter narasi-narasi yang menyudutkan Pak Jokowi, menyudutkan orang baik gitu loh. Padahal yang sering membahas Pak Jokowi itu siapa coba lah? Ya orang-orang PDIP lah, contohnya ini Mbak ini. Kan kalian yang nyenggol-nyenggol narasi kalian itu selalu kalian masukin nama Pak Jokowi, kalian sisipkan nama Pak Jokowi. Ngapain coba lah? Kan semua sudah usai. Kenapa harus kalian ungkit-ungkit lagi nama Pak Jokowi? Ya aku sebagai fansnya Pak Jokowi ya buka suara juga gitu loh. Nah, betul ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan terkait si manusia zombie yang memang memacak seperti bule. Ya, padahal ya jujur aja teman-teman ya, saya bukannya menghina. Saya nggak melihat ada kemiripan wanita jahanam yang satu itu dengan bule gitu loh. Ya nggak tahu juga, siapa tahu bule Afrika ya, karena saya kan tidak pernah ke Afrika, jadi saya nggak tahu. Ya pokoknya begitulah ya, Pak Jokowi is the best selama masih membela rakyat ya, maka Pak Jokowi akan tetap harum di hati rakyat. Lanjut. Si Joko Dok, mantan presiden 2 periode itu. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Waduh, lah itu kader ibu tuh ngatain Pak Jokowi Jokodok. Kacau, sanksi Bu. Kurang ajar ya Bu ya. Masa nggak patuh sama ibu? Kader macam apa itu? Dasar Novi bule. Nama bule tapi nggak ada bule-bulenya. Cocoknya mah jadi Novi lele. Yaitu video waktu zaman Ibu Megawati masih satu frekuensi sama Pak Jokowi. Sekarang udah beda frekuensi. Jadinya sekarang semua kadernya PDIP ngata-ngatain Bapak. Ada. Ya begitulah. Kalau sudah beda frekuensi politik,
apapun dihalalkan sama mereka. Kacau ya. Ya udahlah. Semoga kita nggak begitu. Kita tetap semua tegak lurus dengan Jokowi. Oke? Setuju ya semua? PSI, Partai Super Terbuka. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Nek, itu tadi di bagian depan itu, yang sok-sokan itu membela partai Anda, itu adalah kader partai Anda. Ya masa sih nenek aja nangis-nangis gitu loh mengingat Jokowi. Masa kader partai Anda jabatan nggak ada, ya kan? Nyalek di daerah aja nggak jadi. Masa nyebut Jokowi Jokodok macam kayak gitu? Kasih pelajaran, Nek. Pelajaran apa bang? Ya pelajaran SMA lah Nek ya. Jangan kuliah. Nenek kan nggak pernah lulus kuliah. Lanjut. Kalau rumah lagi kebakaran, orang waras pasti dong sibuk nyari air. Nah, kalau ada yang sibuk pasang baliho, berarti itu orang sakit jiwa. Iya, di saat pemerintah lagi pusing, dolar yang tembus ke 18.000, IHSG merah, harga kebutuhan pokok terus naik. Bahkan partai-partai pun ikut berpikir bagaimana kondisi ekonomi dan langkah apa yang harus dilakukan dalam membantu program pemerintah demi bangsa. Tapi Partai Gajah tuh justru malah sering terdengar bicara soal 2029. Padahal pemilu masih 3 tahun lagi bos. Tapi tuh partai udah nyolong start duluan. Maklum, namanya juga partai gorong-gorong. Yang lebih menariknya lagi, Partai Gajah itu kan partai pendukung Prabowo Gibran. Kok bisa-bisanya ya malah sibuk bahas pemilu 2029? Logikanya, kalau rumah lagi kebakaran, mestinya semua itu kan mencari air, bukan pasang baliho. Beda banget ya sama Banteng, bos. Padahal berada di luar pemerintahan loh. Tapi justru lebih sering mengangkat isu harga pangan, kondisi rakyat, persoalan ekonomi, bahkan sampai isu lingkungan dan kemanusiaan. Itulah yang ditampilkan Banteng ke ruang publik saat ini. Makanya gue ketawa kalau masih ada yang bilang Banteng ketar-ketir sama efek politiknya si Jokodok yang mau keliling Indonesia. Sorry ye. Ini Banteng bos, bukan Gajah Parno. Logika simpel. Kalau bener Banteng ketar-ketir, kenapa yang paling sering meneriakan 2029 justru Gajah? Sampai mau mati-matian dan peres darah pula. Gua analogikan, produk yang benar-benar dicari dan dibutuhkan orang biasanya tuh nggak perlu dipromosiin siang malam. Apalagi ketum Gajah si pisang sampai posting beginian nih. Jadi jelas terlihat keliling Indonesianya si Jokodok sambil terus bicara 2029 karena nggak percaya diri Gajah menang di 2029 nanti. Perbedaannya, partai yang percaya diri dan punya basis massa besar nggak perlu jadi maling dengan nyolong start duluan. Cukup dengan bekerja nyata, fokus ke rakyat, lalu biarkan rakyat yang menilai. Beda kan sama si Gajah yang nggak percaya diri, jadi udah kampanye dari sekarang alias nyolong start duluan. Itulah partai super idiot. Ya, ini barusan ya kita menyaksikan secara utuh pernyataan manusia yang maca seperti bule. Tapi sekali lagi, ya coba siapa tahu saya salah gitu ya. Mungkin mata saya agak rabun. Saya tidak melihat adanya mirip-mirip bule. Tapi mungkin kalau teman-teman melihat ada mirip bule, tulis di kolom komentar ya. Dan sertakan juga bule mana gitu loh. Bule Afrika kayak gitu kan. Bule Maroko, bule Nigeria, ya sebutin aja gitu teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.